A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa sholatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak kekurangan suatu apapun dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang beragama lain, salam rahayu, rahayu sejahtera selalu. Dan untuk dulur-dulurku semuanya yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan di luar pulau atau di luar negeri, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah serta bermanfaat dunia akhirat. Dan yang sakit semoga segera menemukan obatnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Nah, pada kesempatan kali ini jumpa lagi dengan kami. Ini kami coba akan mengungkap yang masih jadi bumerang ya, yang ada di Nusantara dan di NKRI tercinta kita, bahwa ada sosok mantan pemimpin atau mantan presiden yang dinyatakan itu ijazahnya palsu, bahkan namanya pun juga bukan asli. Itu kalau nggak salah itu Mulyono itu katanya namanya ya. Jadi nanti kami akan mencoba mengungkap semua itu, benarkah itu bukan nama aslinya, yang asli Mulyono atau siapa, nanti kita akan ungkap semuanya. Dan nanti kami akan menghadirkan gaib yang bukan dari pihak orangnya atau apanya, tidak. Nanti kita akan hadirkan gaib yang tertua dari Lawu atau yang biasa disebut itu Sunan Lawu. Kita akan hadirkan, semoga beliau Sunan Lawu ini mengetahui tentang apa yang terjadi saat ini ya. Jadi biar kita tidak mudah terprovokasi atau termakan berita hoax ya. Jadi kita harus pandai-pandai memilah-milah berita itu ya, karena berita sekarang itu banyak kebohongannya, tidak apa ya, kalau dibilang itu tidak berdampak positif yang sebenarnya gitu ya. Kadang berita itu sudah banyak yang menjatuhkan, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Sudah tidak heran lagi kalau di Nusantara ini ya. Jadi biar kita tidak mudah terbawa itu, selalu dekatkan diri pada Allah, selalu ingat pada Allah, agar Allah itu memberi perlindungan kepada kita, agar kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Agar tidak kelamaan, kita akan langsung mulai saja. Udah siap Mas? Insyaallah. Nah, di Mas mediatornya juga sudah siap. Kita akan langsung mulai saja ini. Dengan izin Sang Yang Roja yang orang karena jasad mediator dari bisikan cita-cita, tidak ada yang bisa masuk selain saya tarik atau saya hadirkan. Dengan izin Sang Yang Nurja Nirwana, Sunan Lawu hadir ke sini, ke dalam jasadnya mediator yang sudah saya siapkan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad.
kun fayakun. Kuasai seluruh raganya, seluruh jasadnya, seluruh pita suaranya, seluruh anggota tubuhnya, semuanya kuasai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan siapa ini? Saya dengan Sunan Laut. Lagi apa ini tadi? Saya sedang melakukan semedi. Tidak mengganggu panjenengan ya saya hadirkan ke sini? Tidak. Ya mohon maaf, saya udah menghadirkan panjenengan ke sini, mungkin juga mengganggu waktunya, tapi saya minta waktunya sebentar. Ada yang ingin saya tanyakan kepada panjenengan. Nah, sekiranya nanti panjenengan mengetahui, jawablah dengan yang jelas dan jujur. Apabila panjenengan tidak mengetahui, jawab saja tidak mengetahui ya. Ini mohon maaf, sebelum ke pertanyaan ini ada jamuan sedikit, sedihnya panjenengan menerima ini. Bismillah. Makanan terenak untuk gaib ya. Bismillah. Makanan dan minuman Allah. Buka hanya ini ya, kasih semuanya. Silahkan dinikmati dulu. Ya, terima kasih. Mohon maaf, saya tidak bisa memberi lebih, hanya sedikit dari saya. Semoga tidak mengecewakan panjenengan ya. Ini saya protek dulu ya, biar nanti tidak ada penyusup atau jin-jin fasik yang ikut masuk ke dalam jasadnya mediatornya ya. Sebenarnya dengan jin sang yang nurjana warna, apa gaib yang ada dalam jasad ini berdusta atau berbohong, ada penyusup atau apapun, otomatis meledak keluar, terlempar ke kawah gunung Merapi. Ini mohon maaf, apakah panjenengan kenal dengan Bapak Joko Widodo? Ya, saya mengenalnya. Beliau salah satu pemimpin di negeri Nusantara ini. Kok banyak yang kenal? Apakah beliau itu ada apa itu di tingkatan kayangan atau di mana? Apakah ada keturunan atau apa? Ya, memang benar sekali. Beliau juga termasuk masih keturunan raja yang terdahulu. Apakah masih ada darahnya Brawijaya atau siapa? Beliau termasuk masih dari keluarga keraton yang ada di Jawa bagian tengah. Begitu. Tapi memang dari bangsa gaib itu sudah banyak yang mengetahui ya. Benar sekali. Ini mohon maaf, yang ingin saya tanyakan itu banyak. Ini kan lagi ramai bahwa beliau itu nama aslinya bukan Joko Widodo. Apakah itu benar atau tidak? Kabar semacam itu, kabar yang sangat tidak benar sekali.
karena beliau memiliki nama ya sekarang ini yang disandang beliau, bukan yang lainnya. Berarti semenjak dulu masih jadi tukang pun namanya juga itu ya? Benar sekali, karena memang sejak kecil beliau diberi nama oleh orang tuanya ya sebagai nama itu Joko Widodo. Terus kok orang-orang itu dapat nama yang namanya siapa itu, katanya Mulyono atau siapa itu? Ya, itu hanya sebagian orang-orang yang membenci beliau, tidak suka kepada beliau. Nama-nama yang diberikan itu sebenarnya mengandung unsur sebagai olok-olokan untuk beliau, untuk menjatuhkan beliau, dianggap sebagai orang yang bodoh, tidak bisa memimpin negeri ini. Tapi kan itu faktanya bisa memimpin kan gitu loh. Ya, itu memang dari sebagian. Itu kenapa kok sampai orang-orang yang mengolok-olok atau yang mencari-cari kesalahan itu kok sampai segitunya, itu ada apa? Ya, karena menurut mereka beliau itulah yang nanti kelak yang akan meneruskan lagi kepemimpinan pembangunan yang membangun negeri ini. Seharusnya kan senang kalau negeri ini dibangun kan. Ya, karena memang negeri ini masih banyak manusia-manusia yang jongkak tamak akan haus kekuasaan, sehingga mereka melakukan berbagai cara untuk menghancurkan seseorang yang mereka anggap berbahaya bagi golongan mereka. Begitu. Ya. Jadi memang apa itu ada misi dibalik mencari kesalahannya itu agar tidak diterima lagi di masyarakat gitu. Ya, memang benar sekali. Hari ini kan di Nusantara ini kan sudah gonjang-ganjing kan. Jadi yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Bahkan hukum itu kalau saya melihat itu tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu. Apakah kalau panjenengan penglihatan seperti itu juga? Benar sekali. Banyak sekali pejabat yang tidak amanah, bersewenang-wenang melakukan tindakan aturan sesuai kesenangan mereka sendiri. Kalau untuk selanjutnya nanti ini ya, apakah akan terjadi sesuatu atau gimana? Ya, nantinya pasti negeri ini akan mengalami kemakmuran. Akan tetapi memang banyak sekali ujian-ujian untuk memasuki suatu zaman keemasan untuk Nuswantara ini sendiri.
Jadi sebelum masuk ke zaman keemasan itu akan dihancurkan dulu gitu. Benar sekali, dihancurkan. Akan banyak para petinggi-petinggi negeri ini yang melakukan kesewenang-wenangan, menyebabkan masyarakat yang ada di negeri ini hilang kepercayaan, sehingga rakyat kecil banyak yang menderita, tertindas oleh aturan-aturan mereka, para petinggi-petinggi ini. Kalau menurut panjenengan, Nusantara ini sebenarnya itu kaya atau miskin? Ya. Negeri Nusantara ini sebenarnya negeri yang paling makmur, paling banyak sekali kekayaan yang terkandung di dalamnya. Berbagai harta yang bernilai yang ada di dalam negeri ini sendiri. Tapi kenapa kok kita ini di negeri kita ini kok jadi banyak yang kesusahan? Padahal negeri kita ini kalau menurut panjenengan katanya kaya. Ya, karena itu tadi akibat dari kesewenang-wenangan para petinggi yang saat ini memiliki kekuasaan. Mereka lebih mementingkan kebutuhan mereka sendiri, tidak memikirkan nasib rakyat jelata atau kemajuan negeri ini, kemakmuran negeri ini. Oh begitu. Iya. Nah, terus itu yang penjaganya atau apa itu yang menjaga negara, apa tidak tahu itu seperti itu? Ya, sebenarnya mereka juga mengetahui, akan tetapi mereka juga banyak sekali yang tergelincir, yang memang telah dikuasai para pejabat-pejabat yang tidak memiliki amanah, tidak memiliki tujuan untuk memakmurkan negeri ini. Kalau boleh tahu ya, dan kalau panjenengan juga tahu, di Nusantara ini yang amanah dan yang tidak amanah itu banyakan mana? Ya, yang jelas banyak sekali orang yang telah menyalahgunakan kekuasaan mereka, lebih banyak dari para petinggi-petinggi itu menyalahgunakan kekuasaannya untuk lebih mementingkan golongan mereka daripada yang memang benar-benar tulus untuk negeri ini. Kalau misalkan dari hitungan 1 sampai 10 itu yang amanah berapa? Ya, hampir sedikit sekali, hanya tinggal segelintir, 3-2 orang saja. Berarti banyak yang tidak amanah ya? Benar sekali. Jadi yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, itu lagu itu benar juga ya? Ya, memang itu kondisi saat ini. Apakah ada pesan-pesan panjenengan untuk saya dan sahabat-sahabat saya semuanya? Ya, memang untuk saat ini memang mungkin ini sudah kehendak Sang Maha Kuasa. Keadaan negeri ini memang
sangat tidak baik. Tapi akan nantinya juga setelah ini akan datang zaman negeri ini akanlah gemaripah roh jinawi, makmur rakyatnya, Raden. Ditunggu saja, jika tiba waktunya akan segera terjadi, benar-benar terjadi. Ya, terima kasih banyak atas keterangannya dan pesan-pesannya. Nanti suatu saat kalau ada waktu panjenengan saya hadirkan kembali, mau kan? Ya, jangan senang hati deh. Kalau untuk sekarang, apabila panjenengan ingin kembali, saya persilahkan. Nanti saya bantu keluar dari jasadnya mediator ini. Iya. Saya mohon maaf deh. Saya mohon undur diri. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan jinsang yang menjauh negara itu kembali ke tempat asalnya, semua apakah semua energinya kembali. Alhamdulillah, tadi dialog kami dengan Sunan berjalan dengan lancar, dan tadi juga udah disampaikan semuanya. Semoga dalam video kami ini bisa diambil hikmah dan pelajarannya, dan untuk sahabat-sahabat semuanya selalu dekatkan diri pada Allah, minta perlindungan kepada Allah, karena sebaik-baiknya perlindungan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau perlindungan Allah itu bukan hanya di dunia saja, tapi di akhirat nanti juga dapat perlindungannya. Semoga di dalam video ini bisa semakin mendewasakan kita, semakin kita menjadi lebih cerdas atau lebih pandai ya dalam menyikapi hal apapun, dan tidak mudah terprovokasi. Jadi biarlah kalau ada bis, biarlah urusannya Pak Sopir. Kalau misalkan kita dimanapun, biarlah kita hanya melihat. Kalau tidak baik, sebaiknya kita doakan agar itu semuanya menjadi baik. Dari kami, apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semuanya, mohon dimaafkan. Dari kami saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.